Baik. Di galat ini akan kita kaji jenis-jenis galat, kemudian bagaimana sampai terjadinya galat, bagaimana sampai galat itu bisa muncul, dan bagaimana supaya kita meminimalisir nilai dari suatu galat sehingga kita bisa mencapai nilai nilai yang eksak ya, mendekati nilai eksak, suatu nilai pendekatan yang suatu nilai hampiran yang mendekati nilai eksak. Sejauh ini suara saya kedengaran ya? Bisa ya? Bisa? Tes tes. Iya, Pak. Iya, Bisa. Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, oke, kita lanjut. Oke, di gambar Anda lihat apa? Kita awali dengan sebuah ilustrasi sederhana. Di gambar ini Anda lihat apa? Apa yang Anda lihat? Apa yang dilihat? Timbangan, Pak. Timbangan. Selain itu ada apa di situ? Berat badan seorang wanita, Pak. Ya, berat badan. Betul. Dari mana Anda tahu itu berat badan? Ya, Kan ada kaki seorang wanita. ya, yang jelas itu bukan kaki saya ya. Itu kalau kaki saya enggak secantik itu ya. Oke, ada kaki seseorang. Anda langsung bisa berasumsi bahwa itu kaki seorang wanita. Oke. Baik, di situ kita melihat berat badan dari orang yang ditimbang ya. Bisakah Anda sebutkan berat badannya berapa ya kira-kira? 56, Pak. 56, Pak. 56 kilogram. Yakin? Dasarnya Yakin, dari mana Pak. sampai Anda bilang itu 56? Kenapa sampai Anda bilang 56 kilogram? Anda sangat yakin itu 56. Kenapa? Ayo, kasih alasan. Kalau menjawab ya harus kasih alasan, toh. Anda bilang 56. Oke, 56. Dari mana Anda bilang 56 itu? Bagaimana? Taunya dari mana itu 56? Eh? Tahu dari mana itu 56? Tahu dari mana? 56 kilogram. Siapa yang bisa jawab? Ayo, gampang saja Karena itu. jarum merah mengarah ke 56, Pak. Jarumnya mengarah ke 50. Baik, mungkin bisa dijawab lebih ini ya. Bisa Anda jawab begini. Di sini ada angka 50, ada angka 60, kemudian ada jarum yang warnanya merah. Sebentar, belum sampai. Jarum yang warnanya merah ya. Oke. Kemudian apa namanya? Apalagi? Skala. Iya toh? Ada skala di situ. 50 ada satu ini satuannya satu ya, satu garis ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, lima, sembilan, 60. Berarti satu satuan dari ini mewakili satu garis ini mewakili skalanya satu. Berarti asumsi Anda, kesimpulan Anda bahwa itu 56 kilogram itu ya benar. Baik, sebentar. Ini saya masih 56 kilogram. Bentar ya, saya punya ini masih. Sinyal parah. Share screen lagi nih.
Ini kenapa sih? Baik. Oh, ya, sabar. Baik. Di sini kita lihat adalah berat badan atau bobot tubuh dari seseorang itu sebesar 56. Tentu saja satuannya kilogram ya. Ya, satuannya kilogram. Ah, ini kenapa lagi nih? Oh, sebentar. Baik. Oke, kita lanjut. Sekarang Anda lihat nilai yang lain. Ada nilai yang lain. Itu apa? Pertanyaannya berapakah kecepatan sepeda motor ya? Sepeda motor. Baik. Sepeda motor. Berapa kecepatannya? 70 Pak. Yakin? Bagaimana Anda bisa asumsikan itu 70? Tadi Karena eh, garis caranya. Garis itu Pak, garis yang mengarah ini kan jarum ini maksudnya, begitu ataukah yang mana? Yang ini dari garisnya Pak. Yang garisnya. ini Pak, Ini enam maksudnya. puluh 70, 80 Pak. 60. Tapi Anda lihat apakah jarum ini menunjuk tepat di garis ini atau tidak? Coba dilihat Tidak, dengan Pak. tidak. Tidak Pak, Pak. tidak. Tidak, Tidak, Pak. sehingga Tidak. asumsi Anda bahwa itu 70 belum tentu benar juga. Salah. Bukan salah, tapi belum tentu. Nah, belum tentu 70. Kita harus buat satu apa ya? Belum tentu 70. Kira-kira berapa ya? Kalau yang tadi Anda bilang 56 kilogram itu memang benar. Karena memang ada satuan-satuan. Sehingga kita bisa asumsikan bahwa itu 56. Oke. Sekarang Anda bisa bilang ini berapa? Belum tentu Anda bilang itu 70. Belum tentu. Lewat dari itu. Masuk. Kalau dia tepat di 71, Pak. mungkin. 71. Tapi belum yakin, tak? Belum yakin ya? Belum. Nah, 70. Kalau yang tadi Anda bilang 56 itu Anda sangat yakin. Kalau yang ini Anda mau bilang juga sedikit agak ada yang bilang 71 kilogram. Apakah benar? Saya kasih tanda tanya dulu. Belum yakin kan? Yang lain bisa saja bilang 72 kilogram. Bisa saja yang lain juga bilang 73 kilogram. Jika mencermati gambar ini, nah ini 60. Kalau ini pasti 60 berapa? 60, ini 65 ya. 65. 65.
Mana 65? Ah, 6, yakin ini 70. Nah, ini 65, 70, 75. Yang ini 75 ya. Yang garis pendek ini. Ini baru 80. Jadi, satu garis yang ini mewakili 5 satuan ya. Ya kan? 60, 65, 70. Nah, tapi Anda pun sendiri pun belum yakin bahwa ini entah ini berapa. Bisa 70 ini. Tapi yang mungkin paling mendekati itu ini. Nilai ini ya. Ini nilai ini. 72. Tapi apa? Anda belum yakin. Saya juga belum yakin itu 72. Sehingga paling mungkin itu kita pakai ini. Paling mungkin kita pakai ini. Ah, kilometer per jam atau hour ya. Kilometer per hour. Ya tak? Baik. Coba Anda cermati. Anda cermati. Antara dua kasus ini. Ini dengan percaya diri ya. Ya, dengan percaya diri Anda bilang kan tidak tanggung-tanggung ya. Ya memang benar dan saya pun mengiyakan. Ini sama dengan 56 kilogram. Memang benar 56 kilogram. Karena satuan ukurannya jelas. Skala pengukurannya jelas. Anda lihat di sini. Jarum-jarum ini loh. Jelas. Tapi kalau ini kan belum jelas. Iya kan? Baik. Ini yang di awal pertemuan kemarin itu yang kita bilang sebagai nilai eksak. Kalau ini yang namanya nilai hampiran. Dihampiri. Ya kan? Dihampiri oleh apa? Ini ada hampirannya. Ini ya. Makanya saya pakai simbol begini. Di kalkulus sudah ajar itu loh. Ah, baik. Selisih antara nilai eksak. Nah, sekarang sama maksud. Oke, balik ke sini dulu. Yang nantinya kita akan lihat dari dasar ini, kita akan lihat apa itu galat. Anda sudah lihat, sudah kaji, ada nilai eksak, iya kan? Nilai eksaknya sudah lihat, Anda sudah lihat nilai eksak. Di sini ada nilai hampiran, iya kan? Nilai hampiran antara nilai eksak, selisih ya antara nilai eksak dan nilai hampiran. Ini yang kita kenal dengan nama ini. Galat. Paham ya? Bisa? Halo? Saya Bisa, baik, sudah. Sudah ya? Lanjut. Sebentar. Saya pause. Kemarin eh apa ya? Sebentar. Kemarin itu apa ya? Kalian ini yang nantinya juga sebentar ikut kuliah program linear ya? Bukan, bukan kalian. Program linear maksudnya. Kalian sebentar juga program linear. Sebentar kalian ikut juga atau bukan? Atau kelas lain? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Oh, Pak. bukan. Baik, Angkatan 22, Pak. baik. Saya lanjut. Oke. Kita lanjut ya. Baik. Nah, contoh galat.
contoh galat mungkin bisa kita lihat dari suatu nilai tetapan atau konstanta, ya, yaitu nilai pi, ya. Jadi pi ini adalah suatu bilangan yang sering digunakan biasanya dalam perhitungan yang terkait ada penggunaan jari-jari lingkaran, ya. Biasanya ada di geometri maupun di trigonometri. Dan pi ini merupakan suatu bilangan, ya, yang nilainya itu sama dengan 3. Nilainya itu sama dengan apa namanya? Ini nilainya sama dengan ini. 3,1415, ya. 1415926536 dan tanda elipsis. Ini berarti masih ada nilai-nilai yang lain. Ya. Masih ada nilai-nilai yang lain. Nah, ini maksudnya tanda ini maksudnya merupakan simbol bahwa masih ada, melambangkan bahwa masih ada nilai-nilai selanjutnya. Nah, biasanya kalau Anda mengajar, biasa Anda punya pengalaman waktu jadi siswa di sekolah dasar, SMP, apalagi di sekolah dasar, ya, yang masih berkutat dengan perhitungan-perhitungan dasar, biasanya untuk memudahkan memahami perhitungan, ya tentunya pi ini kan suatu pecahan desimal, ya. Nah, tapi nilainya kan besar. Anda kalau mengajarkan ini, Anda kali buat anak-anak yang masih SD, ya, katakanlah kelas 3, kelas 4. Nah, ini kalau terlalu panjang nanti juga mereka ini. Sehingga biasanya guru menggunakan hanya 2 digit ini di 3, pi itu sama dengan, biasanya mereka buat pi itu sama dengan 3,14. Yang bilangan-bilangan lain ini sengaja ditiadakan. Tujuannya hanya untuk melatih anak-anak sekolah dasar itu untuk berhitung bagaimana mereka memahami perhitungan dengan bilangan desimal. Namun hal lain yang muncul tanpa disadari adalah kesalahan dalam perhitungan karena meniadakan nilai-nilai ini. Nah, kesalahan itu karena penyederhanaan yang kita lakukan itu yang disebut dengan galat, ya. Nah, itu dia. Padahal kan nilai eksaknya kan ini, nilai hampirannya yang ini. Harusnya kalau benar, kalau si guru mau benar, cuman kalau kita mengajar itu buat anak SD nanti mereka juga ini masih bingung, ya. Kalau mau benar, harusnya si guru itu buat pi itu dihampiri oleh nilai 3,14. Itu dia. Kalau mau benar, itu. Kalau ini benar, yang keliru itu kalau seperti ini. Pi sama dengan 3,14. Ini keliru. Keliru itu. Ini baru benar, ya. Oke. Baik. Nah, dalam pembahasan tentang galat ini, kita akan melihat bagaimana menghitung galat, ya, bagaimana menghitung galat, kemudian bagaimana kita menghitung galat, kemudian bagaimana sehingga galat itu terjadi, ya. Jadi ada 2 hal yang akan kita kaji di sini, bagaimana kita menghitung galat dan bagaimana galat itu terjadi. Kenapa penting bagi kita untuk memahami galat? Karena galat itu sangat berkaitan dengan seberapa dekat solusi hampiran terhadap solusi sejatinya. Yang sudah saya singgung di awal-awal, bahwa suatu nilai hampiran mendekati nilai eksak jika galatnya kecil. Ya, itu sudah saya pernah singgung, ya. Oke. Nah, semakin kecil nilai galat, maka semakin teliti solusi numerik yang kita buat. Ya. Semakin kecil galat, maka semakin teliti
nilai hampiran yang kita dapatkan. Ya, baik. Terkait galat sendiri biasanya disimbolkan dengan ini ya, ada tanda topi ini kayak di statistik ya. Itu kalau uji regresi itu ya, ada pakai ini, ada simbol ini. Nah, Anda sudah belajar statistik atau belum? Saya eh, tidak tahu ya. Baik, Anda pasti kalau masuk di analisis regresi itu ada Y topi sama dengan A X tambah B ya, kalau saya enggak keliru. Baik, eh dimisalkan bahwa saya kembali ke sini. Dimisalkan bahwa nilai A topi ini sama dengan 10,5. Merupakan nilai hampiran dari ini merupakan nilai hampiran ya. Dari A sama dengan 10,45 yang merupakan nilai eksak. Ini nilai eksak, ini nilai hampiran. Nah, maka galat adalah selisih antara nilai eksak dan nilai hampiran. Galat adalah selisih antara nilai eksak dan nilai hampiran. Sama dengan 10,45 kurang 10,5 sama dengan negatif 0,05. Di sini nanti Anda diperkenalkan dengan apa? Tanda nilai galat, nilai galat dalam apa? Konteks nilai mutlak ya, absolut. Nah, jadi Anda sudah pernah belajar tentang nilai mutlak di kalkulus kan? Nah, jadi jika tanda galat ya, tanda galat itu entah dia positif atau negatif itu tidak diperhitungkan ya, tidak diperhitungkan, tidak dipertimbangkan. Maka nilai galat itu, galat mutlak ya, dapat didefinisikan sebagai selisih selisih dari nilai mutlak antara nilai eksak dan nilai hampiran ya. Jadi sama dengan 0,05 atau sama dengan juga 0,05 jika tandanya tidak dipertimbangkan. Baik. Mungkin untuk respon saya mau mencoba. Joshua, galat itu apa? Joshua Betaubun. Galat itu apa? Yang Anda tahu? Iya, Pak. Nah, Galat. seperti yang tadi Bapak jelaskan, kalau galak itu uh, uh, kita mencari nilai yang benar-benar terbukti gitu Pak. Yang Oke, boleh. Tapi yang mau melengkapi. Nikah Sangaji. Nikah Sangaji. Galat itu apa? Galat itu apa? Galat yang Anda pahami. Menurut saya kalau nilai galat itu adanya karena terdapat nilai hampiran, Pak. Bisa dapat nilai hampiran. Tapi ini yang saya baik boleh. Tapi saya tanyakan ini adalah definisi dari galat. Daklori, Aprianti Ripka Daklori. Ya, galat itu apa? Galat itu ini di mana selisih antara eksak dengan nilai hampiran. Ya, Itu selisih antara nilai eksak dan nilai hampiran. Itu dia. Selisih antara nilai eksak dan nilai hampiran. Ini merangkum pendapat dari dua teman sebelumnya. Galat itu ada karena ada nilai hampiran. Oke, benar. Tidak salah. Nah, jadi tadi sudah disimpulkan definisinya oleh teman. Kita mengulang aja. Saya sekedar menguji bahwa Anda memperhatikan atau tidak. Ya, kalau di ruang kelas fisik kan saya langsung tunjuk. Ya, jadi galat adalah selisih antara nilai eksak dan nilai hampiran. Oke, baik. Saya kembali lagi. Nah, kadang kita mengalami misinterpretasi. Kita mengalami
katakanlah ada kebingungan untuk membedakan nilai galat, ya. Itu terjadi jika kasusnya nilai suatu galat itu sama, tapi untuk kasus yang berbeda, ya. Sehingga perlu ada gagasan lain untuk bisa membedakan keberartian dari nilai suatu galat. Meskipun nilai sama, misalkan begini, Anda mengukur panjang suatu meja dan Anda mengukur panjang satu ruangan. Misalkan kesalahan atau galat, kesalahan perhitungan atau galat yang terjadi pada perhitungan satu meja, misalkan galat yang timbul adalah 1 cm pada meja yang panjangnya 10 cm, ya. Misalkan meja itu panjangnya enggak, panjang itu sekitar 30 cm lah satu meja. Misalkan galat yang ditimbulkan dari perhitungan itu sebesar 5 cm. Kemudian Anda mengukur panjang satu ruangan, lalu muncul juga nilai galat itu 5 cm. Apakah nilai galat untuk kedua kasus ini sama? Sama tidak kira-kira? Sama tidak? IPA. Sama, Pak. Sama. Oke, sama nilainya. Sama nilainya. Oke. Sama besar 5 cm kan? Ini sekedar gambaran untuk Anda. Sama besar 5 cm. Persoalannya saya tanyakan, sama tidak? Sama dalam arti keberartian. Apakah 5 cm yang terjadi pada pengukuran panjang suatu ruangan itu dia sama dengan 5 cm yang terjadi pada panjang pengukuran sebuah meja. Sebuah meja katakanlah panjang 30 cm, ya. Kita melakukan pengukuran terjadi galat 5 cm. Misalkan harusnya panjangnya itu yang sebenarnya itu 30 cm, tapi kita ukur itu 25 cm. Nah, berarti muncul nilai galat 5 cm. Nah, Anda mengukur panjang, tadi kan centimeter ya, 30 cm. Anda mengukur panjang sebuah ruangan, satu gedung ya. Satu gedung itu panjangnya 30 meter. Kemudian panjang 30 meter. Tapi karena mungkin alat ukur Anda itu kurang ini ya, ataupun karena Anda tidak konsentrasi saat mengukur, maka terjadi juga galat 5 cm. Harusnya panjangnya 30 meter. Anda mengukur mungkin 29,9 sekian meter. Nah, situ kan juga ada galat. Katakanlah galatnya 5 cm. Pertanyaan saya, apakah besar nilai galat pada pengukuran panjang gedung yang 30 meter itu sama dengan galat yang terjadi pada pengukuran meja yang panjangnya 30 cm. Ingat, meja 30 cm, panjang gedung 30 meter. Galat sama-sama 5 cm. Apakah sama? Apakah sama? Beda, Pak. Beda. Kalau Beda. 5 cm yang terjadi pada 30 meter itu tidak terlalu berarti. Benar tidak? Tidak terlalu berarti dibandingkan 5 cm galat yang terjadi pada panjang meja yang 30 cm. Beda. Iya tak? Nah, ini sekedar gambaran, Iya. ilustrasi supaya Anda paham. Nah, ini saya kasih ilustrasi lain tadi. Sekarang ada di slide ini ada ilustrasi yang lain juga. Misalkan bahwa seorang anak itu melaporkan panjang sebatang kawat 99 cm. Padahal sebenarnya panjang kawat itu 100 cm. Maka galatnya itu 100 kurang 99 cm itu sama dengan ini ya. 1. Sama dengan 1 cm. Ini dia. Nah, sementara pada kondisi yang lain, pada kejadian yang lain, seorang anak melaporkan bahwa panjang sebatang pensil itu 9 cm.
Padahal panjang sebenarnya 10 cm. Sudah beda, ini 100, ini 10. Sehingga galatnya juga sama. Padahal nilai galatnya sama, 1 cm, 1 cm. Nah, kedua galat pengukuran itu sama-sama bernilai 1 cm. Namun galat 1 cm pada pengukuran panjang pensil itu lebih berarti daripada pengukuran panjang galat untuk panjang kawat ya. Pengukuran galat lebih berarti daripada galat 1 cm pada pengukuran panjang kawat. Nah, misalkan ini tidak ada informasi, cuma diberikan angka-angka saja. 100 kurang 99, 1 cm. Kemudian 10 cm kurang 1 cm, 9 cm. 10 cm kurang 9 cm, 1 cm. Nah, misalkan tidak ada informasi bahwa ini pengukuran dari panjang kawat dan pengukuran dari panjang meja. Pasti orang yang melihat angka-angka, melihat data itu akan berpikir, oh ini sama nilainya. Padahal data itu berasal dari dua kondisi atau dua kejadian yang berbeda. Nah, jika tidak ada informasi mengenai panjang kawat sesungguhnya dari kedua kasus, mungkin saja kedua galat ini dianggap sama. Nah, ini dia. Sehingga untuk mengatasi interpretasi dari nilai galat ini, maka galat harus dinormalkan terhadap nilai sejatinya. Galat harus dinormalkan terhadap nilai sejatinya. Galat harus dinormalkan terhadap nilai sejatinya ini yang melahirkan istilah yang namanya galat relatif. Galat relatif. Ini lebih berat, lebih istilahnya kita perhitungannya lebih akurat lagi kalau ini. Galat relatif. Nah, galat relatif ini secara matematis itu bisa kita formulasikan sebagai ini ya. E ini simbol untuk galat dan R ini relatif. Galat relatif sama dengan nilai galat berbanding nilai eksak. Dari sini berarti untuk mencari nilai galat relatif kita harus tahu nilai eksak. Kadang diberikan hanya nilai ampiran. Iya kan? Nah, itu dia. Jadi kalau galat relatif ini dinyatakan dalam persen. Nah, kemarin di metode bagi dua itu sempat saya sudah terlanjur jauh itu kan ada istilah presentasi nilai galat ya. Nah, itu kita pakai sebenarnya dasarnya dari sini awalnya ini ya. Oke. Ya. Jadi kalau galat relatif ini kita nyatakan dalam presentasi itu sebagai ini ya. E per A tinggal dikalikan 100%. Ya. Ini dia. Kali 100%. Ini dia ya. Galat relatif kalau dalam konsep yang paling sederhana itu ini ya. Tapi ketika mau dinyatakan dalam persen, maka dikali 100%. Ini tinggal dikali 100% di sini. Ya ini dia. Oke. Bisa ya? Bisa? Bisa, Pak. Stella Ruban. Galat relatif itu apa? Galat relatif itu apa Stella Ruban? Jawab dulu, itu masih mute itu. Galat relatif itu apa? Nggak usah khawatir, materi akan saya kasih. Sesudah kuliah saya akan bagikan di kita punya Google Classroom ya. Jadi Anda perhatikan saja. Galat relatif itu apa? Stella Ruban. Dengan bahasa Anda sendiri. Nah, ini kan kita sudah, Anda lagi giat-giatnya, Anda lagi dengar-dengar itu yang namanya literasi ya. Literasi dan numerasi. Literasi membaca, literasi matematika. Literasi matematika itu yang namanya numerasi. Nah, dua ini semua ada dari metode numerik ini. Nah, kalau Anda tidak punya kompetensi itu ya repot. Makanya sekedar ini kayak nanti Anda juga mengajar Anda punya siswa kan. Nah, sebelum Anda ini, Anda juga harus matang lebih dulu. Baik, galat relatif itu apa? Kalau gitu Neil Kasangaji, galat relatif itu apa? Galat relatif itu apa? Kalau menurut saya galat relatif
didapat dari sebuah dua kondisi atau dua nilai yang dinyatakan sama, tetapi kedua nilai tersebut harus dinormalkan dari nilai sejatinya, Pak. Ya, bisa, bagus. Jadi, galat relatif itu adalah bagaimana suatu galat dinormalkan terhadap nilai sejatinya. Ya, oke, ini dia. Ini, oke, baik. Saya sekedar tes sebelum supaya Anda mengecek Anda perhatikan atau tidak. Baik, lanjut ya. Saya kasih contoh apa ya? Nah, coba Anda cari ini. Cari dia punya galat absolut dan galat relatif. Dan kemudian siapa yang lebih teliti dalam perhitungan. Silakan. Silakan di ini. Saya cek aja berapa yang ada di sini. Oke. Itu yang pakai nama 2021 itu siapa? Oh, oke. Baik. Ya, silakan dicek. Sambil saya mencari contoh-contoh soal latihan ya. Sudah selesai itu? Sampai sudah hasil?
Siapa sudah berhasil? Halo. Yang sudah berhasil? Masih hitung, Pak. Jadi hitung. Kalau sudah bilang ya. Oke, kalau sudah bilang. Siapa yang sudah bilang? Ayo, cepat. Sudah ke belum? Halo, masa belum? Baik, saya ini ya, kita sama-sama. Pak, Kita sama. kalau yang Pradi punya itu, Ya sudah apa, Pak? Sudah sudah ada. apa yang si Frandi punya, Pak? Oke. Nah, ini kan pertanyaannya siapa yang paling teliti dalam menghitung toh? Nah, dalam perhitungan, ya kan? Nah, coba Anda lihat. Yuni, Pak. Mini, Yuni. Oh ya, Iya, Pak. baik. Kita coba lihat Itu dia jawabannya. data 20%, Pak. Oke, baik. Kita coba lihat ya. Oke, yang untuk kasus perhitungan jembatan itu ya. Ya, ini untuk pengukuran jembatan. Ini yang dari kasus ini ya. Pertama ini ya. Ini yang untuk pengukuran jembatan. Nah, ini dia. Ah, ini dia ya. Kasus pengukuran jembatan ini. Ya, dapatnya ini ya. 100 cm. Maka galat relatifnya itu kita peroleh dari
dinormalkan terhadap nilai eksaknya ya. Berarti kita bandingkan nilai galat terhadap nilai eksak. Maka nilai galat ini yang kita peroleh dari sini 100 ini dibandingkan dengan nilai eksaknya 114.000. Kita peroleh ini ya 0,0008771928. Nah, persentasinya kita tinggal kalikan dengan nilai ini. Tinggal kita kalikan dengan 100%, kita dapatkan ini. Nah, sementara untuk kasus kedua, ini untuk pengukuran apa ya, meja ya kalau nggak salah. Ya, panjang meja. Pengukuran panjang meja ya. Ya, kita dapatkan yang sama juga nilainya. 100, lalu ini 100 juga. Nah, 500 kurang 400, dapatkan ini. Nah, dapatkan juga sama. Nah, tapi dari perhitungan galat relatifnya bisa jelas, Anda bisa lihat. Di atas ini 0,0 sekian, sementara di bawah ini 0,2%. Berarti dari sini mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar? Galat relatif yang lebih besar mana? Kasus 2, Pak. Kasus Oh. kedua, Pak. Berarti Iya. yang lebih Kasus teliti kedua, dalam Pak. dalam perhitungan siapa? Uni, Pak. Oh, kalau Yang besar berarti kalau besar galat berarti dia kurang teliti. Sementara kita tahu bahwa nilai hampiran itu makin mendekati nilai eksak jika galatnya kecil. Benar tidak? Iya kan? Kalau galat kecil berarti apa? Berarti yang ukur ini dia teliti. Benar tidak? Ayo logika dipakai. Benar tidak? Halo? Benar atau salah? Saya tanya dulu ini kali. Saya tanya, mesti tanya ini. IPA, IPA. IPA, imlabla. IPA, Yap. apa ya, kalau orang perempuan ini mereka suka bikin apa ya? Memasak, tapi saya coba contoh kasus dalam memasak ini apa yang bagus ya. Tidak ada, saya bantu pikir-pikir. Sudah, anggap saya kalian kerja pekerjaan laki-laki ya, mengukur. IPA ukur jembatan, panjang jembatan sama si siapa ini, Siti, Anjani ya. Siti ngukur panjang meja. Nah, hasil pengukuran, misalkan IPA ini punya galat relatifnya 0,000877 sekian. Sementara Siti punya itu 0,2. Yang besar berarti yang paling teliti menghitung siapa? IPA, Pak. Karena Ya, karena kasus panjang jembatan yang sangat panjang itu dia mampu mengukur dengan ketelitian yang hanya galatnya cuma kecil. Berarti dia lebih teliti dalam berhitung. Beda kasus ini juga panjang meja. Panjang meja kan meja tidak panjang seberapa. Nah, tapi ketika berhitung ada terjadi kesalahan, ada galat. Berarti yang mengukur ini kurang teliti padahal mejanya itu tidak panjang loh. Benar tidak? Benar kan? benar, Pak. Benar, Oke. Pak. Benar, Pak. Baik, kita balik ke sini. Saya akan kasih contoh yang lain. Mungkin lebih bagusnya saya kasih contoh soal yang lain ya. Oke. Ups. Sebentar. Sini ya, udah kelihatan layar saya belum? Sudah ya? Ups, sabar. Layar saya sudah kelihatan ya? Belum. Ini nih. Belum, Belum, Pak. Pak. Oh, berarti faktor signal. siapa? Sudah, Yang Bang. kelihatan note ya? Note. Oke. Saya mau tambahkan layar lagi supaya Anda bisa latihan. Ini contoh di sini sekarang. Saya tambahkan layar lagi. Ini contoh kasus yang lain.
Tadi udah contoh berapa? Contoh 2 ya. Ini kita buat contoh 3. Bentar. Contoh 3. Siapa ya? Udahlah saya pakai contoh ini aja lah. Siswa A mengukur panjang sebuah gedung. Sebuah gedung. Hasil pengukurannya itu menunjukkan panjang gedung sembilan 9.999 cm. Padahal sebenarnya panjang gedungnya itu sesungguhnya ya. Panjang gedung sesungguhnya adalah 10.000 cm. Sementara untuk kasus yang lain, siswa B mengukur panjang apa ya? Sebuah meja aja lah. Tulisan saya bisa terbaca ya? Bisa ya? Panjang sebuah meja. Nah, hasil pengukuran menunjukkan bahwa meja tersebut panjangnya adalah 9. Padahal panjang sesungguhnya
10 cm. Hitung galat mutlak dan galat hitung galat absolut. Galat relatif. Dari kedua siswa ini. Siswa tersebut ya. Siapa yang lebih teliti dalam berhitung? Siapa? Pastinya Anda akan jawab yang pertama. Lebih teliti. Siswa. Siswa. Mana tuh? Dalam berhitung. Ya, silakan dicari. Siswa apa? Siswa oke. Dicari dulu nilai galat absolut dan nilai galat relatifnya. Silakan dicari ya. Oke, saya tunggu jawabannya. Dapatnya siswa apa? Ya, itu yang lebih Siswa teliti. A mendapatkan Itu yang 0,001 Iya, Pak. sedangkan siswa B mendapatkan 0,1. Satu. baik. Oh, saya ini dulu. Ya, oke. Oke, kita tinjau pertama ya. Siswa A untuk siswa A. Lihat untuk siswa A. Galat absolut dulu ya. Oke. Nilai eksaknya itu ini ya. Dikurang. Oke. Ini dalam sentimeter ya. Saya tidak usah tulis lagi. Oke. Hasilnya berapa tadi? 0,001 Pak. gitu ya. Iya, Pak. Oke, baik. Ini untuk siswa A, maka itu dalam sentimeter ya. Saya tidak tulis itu lagi. Oke. Galat relatifnya itu berarti nilai galatnya berbanding nilai eksak ya. Kita peroleh nilai galatnya itu 0,0001. Nilai eksaknya berapa? 10.000 ya. Iya, Pak. Hasilnya 10.000, Pak. 10.000. Hasilnya berapa ya? Ini bagi ini. Ini bagi ini Hasilnya 0. Salah Pak, salah. Yang Yang bagian awal itu 10.000, Pak. satu sentimeter Pak. galatnya sama dengan 1, Pak. 9 itu 1, Sentimeter. Pak. Lalu nanti Nilai yang galatnya sama dengan 1. relatifnya itu baru 0,001. Iya, Yang Pak. mana ini 1 cm maksudnya? Ini ya. Yang Satu yang Iya. 10.000 Iya, kurang Pak. 9. Ya, satu Anda 10.000, sendiri Pak. yang bilang kan, jadi saya udah tahu Iya, makanya. Pak. Ini aja masa-masa dapat nilai desimal kan lucu, padahal ini kan
bilangan positif semua ini. Maksudnya tidak ada nilai desimalnya di sini kok hasilnya itu. Makanya teliti ya. Hasilnya 1 ya. Iya, Pak. Sama dengan Iya, Pak. 1 sentimeter. Baik, ini hasilnya berapa? 0,001, 0,001, Pak. 001. Oke. Iya, Pak. Oke, berarti kalau dibawa ke Di belakang nolnya itu ada 3, Pak. 0,0001, Pak. ini baru 1 ya. Iya, Pak. Maka Iya, Pak. persentase dari ini sendiri tinggal kita peroleh kali 100%. Hasilnya 0,0001, Pak. 0,000. Yakin? 0,000 gitu ya? 0 1, Pak. berapa digit 1, Pak. berapa digit? 1. 3 digit dari Gini maksudnya. 0,01. Nolnya 3 digit, Pak. 4 digit di belakang koma, Pak. Oh gitu. Sama dengan Iya, atas Pak. dong berarti. 0,0. Iya, Pak. Sabar. Oh, ini 0 lagi sini. 1. Gitu ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Bentar ya. Oke. Baik. Lanjut. Sebentar. Oh, ini. Sekarang kita kaji untuk siswa B ya. Sebentar. Siswa B. Mana itu? Baik, siswa B. Sabar. Dia ukur berapa tadi ya? Panjang 10 ya. Oke, 1 juga. Siswa B. Kita lihat absolutnya. Langsung aja. 10 kurang 9 ya. Nah, Iya, eksaknya kan. Pak. Oke. Mutlak dari 1. Oke, sama dengan 1 ya. Sentimeter. Galat absolutnya. Nilai galatnya 1 per nilai eksak 10 ya. Oke, kita peroleh 0,1, Pak. 0,1. Nah, baik. 0,1. Persentase dari ini sendiri
0,1 dikali 100%. 0,1. Gitu. Maka keberartian dalam arti bahwa ketelitian dalam perhitungan itu dilakukan oleh siswa A ya. Karena ditunjukkan oleh galat relatifnya yang lebih kecil. Ya. Iya, Pak. Siswa A lebih teliti. Siswa A lebih teliti. Ini siswa B. Baik. Kita lanjutkan lagi. Nah, tadi untuk galat absolut maupun galat relatif sudah kita tinjau. Sekarang kita akan lihat untuk sumber utama dari galat numerik. Ya, bisa Anda lihat. Secara umum terdapat dua sumber utama penyebab galat dalam perhitungan, yaitu galat yang disebabkan oleh pemotongan, ya, atau truncation error, ya, biasa istilahnya itu. Ini ada dua ini. Yang pertama ya ini penyebab dari galat pemotongan, ya, atau truncation error, dan galat pembulatan atau rounding error, ya. Jadi ada dua. Ini yang perlu Anda ketahui. Dua sumber utama ya. Terdapat dua sumber utama yang menyebabkan galat-galat dalam perhitungan yang Anda harus ketahui. Dua sumber utama. Sini ya. Itu galat pemotongan atau truncation error dan galat pembulatan atau rounding error. Selain kedua galat itu terdapat sumber galat yang lain, yaitu galat eksperimental dan galat pemrograman. Galat eksperimental dan galat pemrograman. Untuk galat eksperimental sendiri, yaitu galat yang ditimbulkan dari data yang diberikan. Itu galat eksperimental. Galat yang ditimbulkan dari data yang diberikan. Misalkan karena kesalahan pengukuran, ketidaktelitian, alat ukur, dan sebagainya. Yang tadi sudah kita lihat contohnya di pengukuran tadi. Ya, pengukuran panjang meja, pengukuran panjang jembatan. Nah, itu bisa disebut itu karena bisa tadi sudah kita lihat bahwa terjadi galat karena mungkin kesalahan dalam pengukuran, tidak teliti dalam penggunaan alat ukur, dan faktor yang lain, ya. Itu dia untuk ini. Sementara untuk galat pemrograman sendiri, galat pemrograman itu merupakan galat yang terdapat dalam program. Nanti Anda kaji untuk Pascal, nanti ada istilah debug, ya. Nah, jadi bug kutu, ya. Kalau bug itu BUG, ya. Nah, itu kalau di bahasa asingnya, kalau Anda cari artinya itu artinya kutu. Tapi di sini kita pakai untuk istilah terjadi kesalahan atau galat dalam pemrograman. Nah, itu namanya ini, ya, bug, ya. Jadi galat pemrograman ini merupakan galat yang terdapat dalam program. Itu sering disebut kutu atau bug. Dan proses untuk menghilangkan galat ini yang kita namakan dengan debugging, debug. Nah, itu nanti bisa dilihat di implementasinya dari ini, nanti bisa Anda lihat ketika kita membuat suatu algoritma. Nah, setelah itu kita compile, kita pakai Pascal, ya. Kemudian kita running, kalau untuk memastikan itu bahwa sudah dia sahih, ya.
sudah valid, maka kita debug ya. Itu dia untuk menghilangkan kesalahan. Nah, proses untuk menghilangkan galat yang terjadi. Nah, itu yang namanya debugging. Ya. Baik. Stella Ruban. Sumber utama. Iya, Pak. Ya, dua sumber utama galat itu apa saja? Yaitu galat pemotongan dan galat pembulatan. Galat Oh, pemotongan, bukan, Pak. sumber utama. Iya, Ya, sudah betul itu. iya, Pak. Galat pemotongan dan galat pembulatan. Galat pembulatan, rounding error. Ada truncation error, ada rounding error. Nah, kemudian itu yang secara umum. Kemudian ada sumber galat yang lain, galat eksperimental, sudah kita lihat contohnya tadi, dan galat pemrograman. Oke, baik. Saya kembali. Nah, ini Anda lihat contohnya untuk galat pembulatan. Terdapat dua jenis galat pembulatan, ya. Apa dua jenis galat pembulatan, yaitu pertama in rounding dan chopping, pemotongan. Ini ada bedanya, nanti Anda bisa lihat. In rounding dan chopping. Untuk in rounding sendiri ada round up dan round down. Round up sendiri itu kita bulatkan ke atas, dan round down itu kita bulatkan ke bawah. Nah, terkait in rounding atau pembulatan ke nilai terdekat, yaitu in rounding atau pembulatan ke nilai terdekat, itu jenis galat yang timbul atau muncul karena membulatkan sebuah bilangan ke bilangan terdekat. Jadi bisa kita bulatkan ke atas, round up, atau dibulatkan ke bawah. Ini biasa contoh-contoh biasanya kalau Anda mungkin Anda buat belanja barang, mungkin resep-resep apa ya? Ya biasa orang perempuan itu kalau beli bumbu misalkan harga 350, contoh saja bawang bawang kan tidak ada 350 lagi. Satu tampa itu di pasar taruhlah ini ya, saya tes ini, biasa mereka ke pasar tidak ini, atau belanja di terdekat saja di freeze cewek-cewek ini biasa kata biasanya mereka belanja tidak, atau beli makanan jadi ini ipaim lablah, bawang satu tampa berapa kalau di pasar, bawang satu tampa berapa? Tidak tahu, ketahuan ini biasa beli makanan jadi. Mailin Ruspana, Merlin Ya, kak, ya, Pak. ya, bawang setampa berapa sekarang di pasar? Sekiran 30-an ke Bapak, soalnya beli Satu tampa saja, yang orang bilang biasa jual di mama-mama di pasar tuh, bukan yang 30. 5.000 Pak. Biasa kalau tipe Itu 5.000 5.000, 5.000 Pak. betul, itu dia 5.000. Misalkan apa ya? Misalkan kalian punya orang tua ya, ibu di rumah, itu sudah tahu ini, bilang bawang setampa ini 5.000. Sudah tahu, tapi bila mama kasih 6.000 juga. Sebenarnya itu sudah galat itu. Nah, galat. Saya bukan galat sih, tapi itu tipu-tipu ya, bukan tipu-tipu juga sih, tapi ya sebenarnya itu contoh kecil dalam istilah ekonomi ya. Ya betul tidak? Ah, itu sudah galat, galat dalam bidang ekonomi itu. Saya contoh ya, ini contoh aja ya. Jadi yang harusnya harganya sekian, kalian markup ke harga sekian. Harganya 5.000, kalian bilang 6.000. Itu sudah galat sebenarnya. Ya, baik. Itu galat apa? Contoh beli apa ya misalkan ya. Kalau kalian pergi beli apa ya, atau ada teman yang jualan Shopee ya. Kalian perempuan itu kan paling banyak Shopee itu loh. Tapi Shopee sekarang sudah diblokir pemerintah, syukur banyak juga, kasih banyak untung banyak lagi tuh. Misalkan jual-jual apa ya? Kalau cewek-cewek ini kan suka pakai kosmetik gitu loh. Apa ya? Face apa istilahnya? Itu apa namanya? Skincare. Itu sudah tuh skincare. Skincare harga 4.500. Misalkan siapa yang jual di sini? Ini contoh aja ya, nikah sengaja.
Ini kayak jualan Shopee ini, misalkan jual skincare ke siapa di sini? Oh, Daok Lori. Ini harga sebenarnya 4.500. Lalu Nika bilang ke si Daok Lori sudah kasih beta 5.000 sudah. 4.500 kasih beta 5.000 sudah, harga apa ya supaya tambah apa saldo kah tambah apa begitulah. Itu berarti sudah bulat ke atas, bulat ke mana itu? Ke atas, Pak. Ya, atas, bulat Pak. ke atas. Tapi nanti misalkan si Daok Lori bilang sudah beta belum ini nih kasih beta 4.000 juga. Berarti sudah ketemu Batamang jadi 4.000 sudah. Itu bulat ke bawah. Ya, ini contoh. Baik, kita kembali ke sini. Jadi misalkan eh galat ya, round up itu dibulatkan ke atas ya. Jadi misalkan bilangan 3,150027. Jika dilakukan round up, maka diperoleh 3,2 ya. Ini dibulatkan ke atas. Dan jika dibulatkan ke bawah atau round down ya, maka kita peroleh 3,10 ya. Ini dia. Galat yang ditimbulkan dari round up, berarti nilai eksaknya ini dikurang nilai pembulatan, kita dapat ini negatif 0,049973. Tapi jangan dilupa bahwa galat itu juga sifatnya absolut ya, absolut, sehingga ini yang tadinya negatif kalau kita mana ya sini ya, jadi sehingga yang ini jangan dilupakan bahwa kalau ya absolut maka nilai yang ini apa ya negatif 0,049973 ini dia menjadi itu jadinya 0,049973 gitu ya. Oke, ini galat yang ditimbulkan karena round up ya. Oke, ini dia. Sedangkan galat yang ditimbulkan dari round down berarti kita ngambil nilai eksaknya itu tadi 3,150027 itu dikurang 3,10 jadinya ini. Oke, jadinya 0,0027 ya. Ini dia. Baik. Nah, ini tadi yang pertama itu adalah in rounding dan yang ini adalah chopping ya. Ada dua jenis galat pembulatan. Chopping ini agak beda, Jadi chopping ini yaitu jika kita memotong galat yang muncul atau timbul karena kita memotong sejumlah digit. Kita memotong sejumlah digit dari sebuah bilangan sesuai dengan yang disyaratkan. Jadi misalkan di sini kita punya ini ya, saya kasih langsung aja di sini contohnya. Ini 3,150027 ya. Itu dipotong 4 digit di belakang tanda koma, maka diperoleh 3,15. Galat yang ditimbulkan itu ini, misalkan 3 ini kita katakanlah kita potong 4 digit dari ini ya. 50027. Dia agak beda dengan in rounding ya, beda. Maka kita potong, kita hitung dari belakang. 1, 2, 3, 4. Maka di sini apa namanya? Ya, saya pakai ini aja. 1 kita potong 4 digit ya. 1, 2, 3, 4 di sini. Maka hasil yang kita dapat ini 3,15. Oke. Itu beda dengan pembulatan. Kalau bulatan ya kita bulatkan ke nilai terdekat, tapi ini kita hilangkan. Chopping itu berarti kita pemotongan, tapi pemotongan dalam artian digit yang lain itu dihilangkan, dibuang lah. Seperti itulah. Baik. Kembali ke sini. Motong sebenarnya tadi. Oke. Misalkan bilangan ini tadi sudah dipotong 4 digit di belakang koma, maka kita dapatkan ini ya.
galat yang ditimbulkan apa? Tadi di belakang kok tanda koma ini. Timbulkan berarti nilai eksaknya ini kurang nilai choppingnya ini. Nah, dapat ini. Dapat 0,000027. Coba Anda bandingkan dengan in apa? In rounding. Mana yang lebih kecil nilai galatnya? Mana yang lebih kecil? Chopping ya, kalau dilihat. Anda bandingkan ini aja. Pak. Ya, Pak. Galat pemotongan. Tapi ini dalam konteks yang paling sederhana. Nanti kita lihat galat pemotongan itu lebih jelas ketika kita menggunakan deret Taylor ya dalam perhitungan. Itu nanti pembahasan lebih lanjut. Oke, sampai sini jelas ya? Kita lanjut ya. Oke. Ini. Mungkin latihan dulu. Sambil lihat-lihat aja, kalian bilang aja. Kalau yang mana? Nomor pertama, nomor 1. Nomor 1 ini mana ya? Di sini ya. Ini kita bulatkan dulu. Ini 4,03 528 903. Kita bulatkan hingga 2 digit belakang koma, belakang tanda koma. Round up-nya gimana ya hasilnya? Round up. Ini kalau round down-nya berapa? Round down. Baik, round up-nya berapa? Round up bulatkan ke atas berapa? Round up 4, Pak. 4. 2 digit belakang koma. 4 Pak. 4,04. 4,04 ya. Oke, 4,04. Bagus. Round down. Empat 4,03. 4,03 Pak. ya kan, ini dibulatkan ke sini. Iya, Kalau Pak. 35 dibulatkan ke atas ya 4, dibulatkan ke bawah ya 3 ya. Oke, baik. Chopping. Sekarang ini untuk chopping ya 5 digit ya. Dari ini apa? 4,035 berapa? 4,03. Hitung dari belakang ya, hitung dari belakang. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Potongnya di sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sini ya. Terus saya pakai ini aja biar dia lebih ini. Di sini aja lah. Sini ya, dipotong. Kita dapatnya itu 4,035. Nanti sisanya bisa Anda latih sendiri ya. Oke, saya lanjut. Bisa ya? Sampai sejauh ini bisa ya? Gampang tuh? Apa? Ya, nanti kalian bisa belajar ulang lagi. Ini sudah, ini latihan-latihan dengan Anda punya kakak tingkat yang sebelumnya. Ini contoh-contoh ini gampang aja. Ini galat pembulatan, galat pemotongan, in rounding, dan chopping ya. Ini sudah, saya rasa ini tidak terlalu sulit. Oke. Nah, ini yang nanti kita masuk di apa? Deret Taylor ya. Ini di galat pemotongan. Kita mau melihat galat pemotongan yang lebih lebih detail, lebih jelas, lebih rinci. Itu kita pakai pendekatan dengan deret. Dengan deret bisa kita lihat seberapa besar nilai galat itu. Galat pemotongan itu bisa kita lihat. Tadi kan masih sederhana, itu bilangan sederhana. Tapi kalau dalam fungsi yang lebih kompleks, yang fungsi yang memuat, ya fungsi yang dalam bentuk polinom ya cukup banyak, itu nanti pemotongan seperti itu tidak lagi efektif, maka harus pakai pendekatan lain.
pendekatan itu yang kita pakai di retailer ya. Saya rasa ini di kalkulus sudah diajarkan juga untuk dari retailer ini. Jadi untuk kita bisa paham lebih jauh tentang galat pemotongan ini, maka kita gunakan dari retailer. Ini seperti Anda lihat di tampilan slide ini, definisi dari retailer ini sendiri ya. Bisa kita definisikan bahwa misalkan sebuah fungsi, katakanlah fungsi itu fungsi f ya, dan semua turunannya ya, katakanlah sebuah fungsi f dan semua turunannya yaitu turunan pertama dari fungsi f, turunan kedua, turunan ketiga. Ini dibaca apa? Saya pernah dengar ada yang bilang aksen. Aksen tuh enggak tepat di sini. Ya, aksen itu hanya berlaku di geometri sana. Geometri, ada yang baca turunan tuh bilang aksen. Saya rasa kurang tepat. Nah, ini kita perlu luruskan, jangan ada miskonsepsi ya. Aksen itu hanya di geometri. Untuk apa itu? Untuk menyatakan bayangan dari satu titik. Iya kan? Entah dia pencerminan, ya tak? Entah pergeseran. Nah, misalkan titik awalnya A, koordinatnya sekian. Bayangannya misalkan kita pencerminan dengan skala sekian. Satu A. Maka hasil hasil dari pencerminan itu misalkan A aksen pencerminannya sekarang titik berapa? Biasanya di kuadran-kuadran itu, di koordinat kartesius. Masih ingat ah? Ya ya, masih tak? Low. Ya, Pak. Nah, itu. Tapi kalau di turunan dibacanya turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga dari fungsi f ini. Itu yang tepat. Oke, dan seterusnya. Ya, di dalam selang, katakanlah selang tutup A, B. Misalkan X0 ini merupakan elemen dari selang tutup itu sendiri, maka untuk nilai-nilai X di sekitar X0 dan X elemen selang tutup A, B, maka efek dapat diperluas atau diekspansi ke dalam dari Taylor sebagai ini ya. Ini misalkan efek itu sama dengan di sini. Awalnya sama dengan fx0 tambah X kurang X0 per 1 faktorial dikali turunan pertama dari X0 tambah X kurang X0 pangkat 2 per 2 faktorial kali turunan kedua dari X0 tambah seterusnya hingga X kurang X0 pangkat M dikali di per M faktorial dikali turunan ke M dari X0. Nah, misalkan untuk keperluan perhitungan kita hanya mengambil sebagian dari deret ini. Nah, sebagian lagi kita potong di sini katakanlah. Sebagian lagi kita tidak gunakan atau kita sengaja kita buang ya. Kita hilangkan. Nah, kita hanya gunakan sebagian nilai ini. Nah, proses atau kondisi di mana kita melakukan pemotongan deret ini yang menimbulkan galat pemotongan. Kita paham toh? Yang menimbulkan Paham, galat Pak. pemotongan. Nah, itu ya. Tapi awalnya Anda harus paham dari Taylor dulu. Dari Taylor. Oke. Sebentar saya screen dulu. Wah, sebentar. Ini nanti.
Sekarang yang dilihat slide yang mana ya? Slide yang kosong, Pak. Yang siswa B itu, Pak. Siswa B itu, Pak. Siswa B. Siswa B. Oke, baik. Sebentar ya. Saya ini dulu. Hmm, Yang dilihat sekarang? Galat pemotongan. Location error. Sebentar ya, ini. Baik. Nah, ini dulu. Baik. Sekarang kita coba tinjau untuk galat pemotongan. Jika waktunya tidak mencukupi, akan saya rencanakan kita lanjut esok online juga ya. Oke, tadi kita mulai jam berapa? Jam 4 tadi ya? Enggak salah. Ya, jam 4 ya? Iya Pak. Oke. Pak. Iya Pak, jangan Pak. Itu sampai ada yang sudah mengantuk itu. Mungkin juga mau mandi sore. Sebentar sedikit lagi ya. Saya curi waktu Anda sedikit dulu, nanti baru kita lanjut esok. Oke, galat pemotongan ya. Nah, jadi terkait galat pemotongan ini sendiri atau truncation error ini merupakan galat yang mengacu ya, atau acuannya pada kesalahan atau galat yang ditimbulkan akibat penggunaan hampiran sebagai pengganti formula eksak. Artinya bahwa ekspresi matematika yang lebih kompleks diganti dengan formula yang lebih sederhana. Tadi sudah kita lihat ilustrasi pemotongan deret itu ya. Jadi kalau deret itu kan dia lebih kompleks karena ada eksponennya makin besar, kemudian dibandingkan dengan notasi faktorialnya ya. Jadi semakin besar ya makin kompleks itu. Nah, itu misalnya kita menggunakannya sebagian, itu berarti kita menyederhanakan suatu formula yang eksak. Ya, kita ganti dengan suatu bentuk yang lebih sederhana karena kebutuhan perhitungan. Nah, itu aja. Jadi galat itu mengacu pada galat pemotongan ini mengacu pada galat yang ditimbulkan akibat penggunaan hampiran. Hampiran sebagai formula eksak, pengganti formula eksak. Nah, sebentar. Oh ya, mantap daftar hadir. Ya, yang mau isi daftar hadir ada di chat box itu ya, sudah dibagikan oleh Rifan. Iya, Ya, Pak. tipe galat pemotongan ini bergantung pada metode komputasi yang digunakan. Dia bergantung pada metode komputasi yang kita gunakan, sehingga galat pemotongan ini juga kadang-kadang disebut galat metode ya, bisa disebut juga galat metode. Jadi tipe galat pemotongan bergantung pada metode komputasi yang digunakan untuk penghampiran. Karena itu seringkali ya, kadang-kadang ya bisa, kadang-kadang itu galat pemotongan ini disebut juga galat metode. Nah, jadi untuk menunjukkan galat pemotongan secara matematik, maka fungsi yang kompleks pada fungsi yang kompleks maka kita gunakan deret Taylor ya. Oke. Sebentar.
Jadi kita gunakan deret Taylor ini untuk menunjukkan galat pemotongan secara matematik. Istilah pemotongan ini karena banyak metode yang numerik ya, banyak metode yang diperoleh dengan pengampiran, kita mengampiri fungsi dengan deret Taylor yang hanya dibatasi atau menggunakan orde tertentu saja. Jadi misalkan sampai orde keberapa, orde sisanya tidak kita gunakan. Nah itu yang tidak kita gunakan. Misalnya kita gunakan sampai orde keempat, berarti kita potong sampai orde keempat, berarti sisanya tidak kita hitung, tidak kita pakai. Nah, di situ kita potong, maka terjadi galat pemotongan ya. Penghentian atau penghentian deret atau runtunan langkah-langkah komputasi tak berhingga itu yang menyebabkan terjadinya galat pemotongan. Jadi kita menghentikan perhitungan deret itu kan tak hingga. Tadi kan sudah saya tunjukkan di slide yang satunya ya. Ada tanda elipsis, itu berarti masih dia tak hingga itu. Kita misalkan gunakan sampai deret tertentu. Berarti masih proses-proses selanjutnya yang tidak kita gunakan itu yang menimbulkan terjadinya galat pemotongan ya. Baik. Mungkin secara kita deskripsikan ya secara menggunakan visual ya, secara visual kita tunjukkan seperti ini. Ini ilustrasi dari galat pemotongan. Kan kita punya suatu fungsi yaitu kosinus X kita ampiri dalam deret Taylor ya. Itu kita nyatakan dengan ini. Anda lihat ini. 1 kurang X pangkat 2 per 2 faktorial tambah. Ini X pangkat 2 per 4 faktorial tambah kurang X pangkat 6 per 6 faktorial tambah X pangkat 8 per 8 faktorial kurang X pangkat 10 per 10 faktorial dan seterusnya. Dia tak berhingga, masih lanjut. Ini. Misalkan Anda hanya ingin menggunakan sampai orde tertentu saja. Misalkan sampai di sini aja Anda gunakan. Anda gunakan ini. Jadi kita melakukan pemotongan di sini. Kita potong. Nah, ini masalahnya kita potong. Kita hanya mengambil nilai ini. Nilai hampiran ini. Maka ya ini terjadi galat pemotongan. Sisa yang tidak kita pakai ini yang memunculkan atau menimbulkan galat pemotongan. Ya. Itu secara visual saya itu tunjukkan, mungkin dengan demikian bisa memudahkan pemahaman Anda ya. Sebentar. Saya mau tunjukkan mungkin tadi kan tanda sama dengan di sini ya. Tanda sama dengan ini. Anda lihat ini ya. Misalkan kalau saya pakai ini, berarti bagaimana jadinya? Kalau sudah hanya kita pakai ini saja, berarti jadinya yang ini jadinya bagaimana? Berapa yang? Jadinya kayak bagaimana? Kalau cuma yang ini, jadinya tidak lagi ini. Tapi kita bisa buat jadinya cos X dihampiri oleh 1 kurang X pangkat 2 per 2 faktorial tambah X pangkat 2 per 4 faktorial terus kurang X pangkat 6 per 6 faktorial. Kenapa? Karena hanya ini. Tidak ada lagi kita hanya diampiri dengan batasan sampai orde ini aja. Sisanya tidak kita gunakan. Maka yang tadinya sama dengan kita ganti dengan operatornya kita ganti dengan nilai apa? Dihampiri. Bisa paham? Sederhana kan? Bisa? Oke, baik. Saya lanjut ya. Kita akan lihat pertama untuk deret Taylor. Deret Taylor ada deret Maclaurin. Bedanya hanya di penggunaan Taylor itu dia X-nya itu nilai X-nya itu 0. Sementara Maclaurin itu nilai X-nya 0. Sementara Taylor itu nilai X-nya bisa berapa. Bisa berapa saja. Tapi bukan 0. Itu untuk deret Taylor. Sedangkan Maclaurin itu nilai X-nya itu sama dengan 0. Itu sudah Anda pelajari di kalkulus. Mungkin kita mengulang saja ini ya. Baik. Kita mulai dulu dengan deret Taylor. Apa itu deret
Taylor ya. Deret Taylor itu merupakan satu alat yang sangat penting dalam metode numerik. Nah, jadi kita gunakan deret Taylor ini untuk menurunkan suatu metode numerik ya. Kita gunakan ini untuk menurunkan suatu metode numerik. Deret Taylor ini digunakan untuk menentukan nilai hampiran dari fungsi dalam bentuk polinom. Jadi kita gunakan deret Taylor ini untuk menentukan nilai hampiran dari fungsi dalam bentuk polinom. Itu yang harus Anda sekedar mengulang dari apa yang sudah Anda pelajari di kalkulus. Maksud saya untuk memantapkan pemahaman Anda dulu, kita flashback dulu, baru kita lanjut dengan galat pemotongan ya. Oke. Nah, ini definisi sama kayak tadi. Andaikan F dan semua turunannya sudah tadi. Nah, ini sekarang ini bentuknya kayak gini. Kenapa ini sama dengan? Karena dia masih berlanjut tak hingga. Makanya saya tadi pakai sama dengan di sini. Kalau kita pakai hanya sampai sini, maka bukan lagi sama dengan, tapi tanda dihampiri. Ya, baik. Nah, manfaat dari Taylor. Kita belajar sesuatu tentunya harus tahu manfaatnya. Ya, kalau tidak ada manfaat ya ngapain belajar gitu loh. Iya kan, pemikiran logika sederhana aja gitu. Oke, manfaat dari deret Taylor. Jadi manfaat dari Taylor ini untuk memungkinkan kita untuk dapat mengintegralkan fungsi-fungsi yang tidak dapat diselesaikan sebelumnya. Ya. Jadi fungsi-fungsi yang tidak bisa diselesaikan itu kita nyatakan lebih dulu dalam deret pangkat. Kemudian kita integralkan deretnya suku demi suku, ya. Jadi manfaat dari deret Taylor ini untuk mengintegralkan fungsi-fungsi yang tidak dapat diselesaikan sebelumnya. Kalau dengan cara biasa tidak bisa diselesaikan, maka kita nyatakan dalam deret Taylor. Dari sini baru kita integralkan deretnya suku per suku. Nah, itu manfaat dari deret Taylor, ya. Nah, contoh. Ini untuk deret pangkat saya rasa Anda sudah tahu. Ini sebagai pembanding aja sebenarnya. Oke. Kita lihat dulu untuk deret pangkat. Deret pangkat ini, misalkan suatu deret pangkat di titik C dituliskan sebagai fx sama dengan sigma dengan batasan 0, n itu sama dengan 0 hingga tak hingga. Dari suatu fungsi, katakanlah fungsinya itu an kali x kurang c dipangkatkan n. Nah, ini sendiri kita uraikan sama dengan A0 tambah A1 kali X kurang C pangkat N, berarti pangkat 1 ya tetap ya. Kemudian A2 dikalikan X kurang C pangkat 2 tambah A3 kali X kurang C pangkat 3 tambah hingga seterusnya hingga X itu suku itu dia kurang dari R0. R0 ini residu ya, sisa. Nanti akan kita kaji di galat pemotongan. Selanjutnya dari ini ya, dari deret Taylor ini kita akan potong deret, kemudian kita akan lihat besarnya galat itu berapa di situ. Oke. Baik, kita lanjut dari sini, kita turunkan suku-sukunya sampai tak hingga kali ya. Kita turunkan suku-sukunya hingga tak berhingga. Turunan pertama. Oke, turunan pertama ini. Kita turunkan yang ini. Oke, turunan pertama. Kita peroleh ini ya. Ini kan tidak ada lagi. Nah, ini kan diturunkan terhadap ini. Berarti sisa apa? Sisa 1. Nah, ditambah ini. 2 kali X kurang C. Masih ingat turunan fungsi eksponen toh? Ya.
Masih. Oke, Masih, Pak. baik. Tambah ini. Oh, sorry, maafin harusnya 3 ya. Ini pangkat 3 ini gitu. Pangkat N kurang 1. Iya. Betul ya? Oke. Ditambah hingga ini tambah seterusnya. Nah, ini turunan kedua. Turunan kedua berarti ini habis, sisa ini aja. Nah, ini dikali ini, dikali ini. Nah, terus ini, nah ini. Kita turunkan seterusnya. Nah, kali ini, nah ini, kali ini, nah, tambah ini, seterusnya, dan seterusnya. Ya. Nah, saya rasa itu Anda paham. Nah, turunan ketiga, terusnya lagi. Sama. Ya, kita peroleh turunan ke N dari X itu sama dengan N faktorial kali AN tambah 2 kali 3 kali 4 hingga N kali N tambah 1 dari AN tambah 1 X kurang C. Nah, tambah, masih ini berlanjut ya. Nah, ini untuk deret pangkat. Deret pangkat. Sedangkan untuk deret Taylor sendiri, bisa kita lihat sekarang. Nah, sekarang kita mengambil X itu sama dengan nilai tertentu. Nilai tertentu kita mengambil X itu sama dengan nilai tertentu. Misalkan nilai X itu adalah C ya. Sehingga kita peroleh SC sama dengan A0. Turunan pertama dari C itu sama dengan A1. Turunan kedua dari C itu sama dengan 2 faktorial kali A2. Turunan ketiga dari C sama dengan 3 faktorial kali A3. Dari sebelah ini adalah dia ambilnya dari sini. Sini semua nih. Nah, paham toh? Nah, ini nih. Oke. Turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga. Misalkan dari C ya. Kita ambil untuk X itu sama dengan C. Nah, sehingga ini. Turunan pertama, X sama dengan C. Berarti turunan FC itu sama dengan A0. Ini A1. Yang pertama, C sama dengan A1. Turunan kedua C sama dengan 2 faktorial kali A2. Turunan ketiga dari C sama dengan 3 faktorial kali A3. Hingga turunan ke N dari C sama dengan N faktorial kali AN. Nah, sehingga kita peroleh A0 sama dengan FC. A1 sama dengan turunan pertama dari C per 1 faktorial. A2 sama dengan turunan kedua dari C per 2 faktorial. A3 sama dengan turunan ketiga dari C per 3 faktorial. Seterusnya hingga AN itu sama dengan turunan ke N dari C per N faktorial. Ini untuk deret Taylor ya. Oke. Deret Taylor ini sendiri kita tuliskan. Bisa kita tuliskan sebagai Fx sama dengan, nah ini, sigma dari N dengan batasan N sama dengan 0 hingga tak hingga. Hingga tak hingga. Ya. Karena dia berlanjut nanti Anda lihat di sini. Nah, tak hingga lah. Dari F turunan ke N dari F dikalikan C per N faktorial dikali X kurang C pangkat N. Ini kita uraikan menjadi FC tambah turunan pertama dari C per 1 faktorial kali X kurang C tambah turunan kedua dari C per 2 faktorial kali X kurang C pangkat 2 tambah turunan ketiga dari C per 3 faktorial kali X kurang C pangkat 3 tambah turunan keempat dari C per 4 faktorial kali X kurang C pangkat 4 seterusnya hingga nilai mutlak dari X ini kurang dari residu 0 ya. Dengan jari-jari kekonvergenan itu adalah R0 ya, residu 0. Baik, ini untuk bentuk dari Taylor. Saya harap Anda bisa paham. Nah, nanti kita lihat contoh soalnya.
Wah, ini Red McLaurin juga sama sebenarnya, tinggal kita ganti aja dengan 0. Nah, ini kan dari pangkat di titik 0. Nah, ini tinggal Anda ganti aja dengan itu. Gampang sebenarnya ini. Nah, ya kan? Tadi itu C, ini sekarang 0. Ya, kita mengambil X itu sama dengan 0. Makanya itu dari McLaurin itu saat X-nya sama dengan 0. Kalau X sama dengan nilai lain selain 0 berarti itu dari Taylor. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Nah, ini yang 0 sudah, saya rasa tidak perlu ini, kita langsung aja ke ini. Contoh untuk dari Taylor. Nah, kita lihat, tentukan dari Taylor dari fx sama dengan x pangkat 3 kurang 2x tambah 4 di A sama dengan 2. Nah, kita ini x sama dengan berapa tadi? X sama dengan C, berarti C ini sama dengan 2 ya. Nah, ini kita coba untuk yang pertama, turunan pertama dari F2 dulu, sorry. Maaf, F2 sama dengan kita substitusi ke dalam ini berarti 2 pangkat 3 8 ya. Kurang 2 kali 2 4 tambah 4. Nah, ini dia. Kita sudah substitusi nilai A ini sama dengan 2 ya. Oke, X-nya sama dengan 2 ini. Ya, sama aja. X harusnya di X sama dengan 2 maksudnya ya. Oke, turunan pertama. Turunan pertama berarti turunan pertamanya apa? 3X pangkat 2 kurang 2. Dua. Ya, kita Dua, Pak. substitusi, kita masukkan nilai 2 ini ke nilai turunan nilai turunan dari fungsi ini. Kita peroleh ya tah? 2 pangkat 2 4 kali 3 12 ya, kurang 2 10. Ini dia. Ini turunan pertama, turunan kedua kita dapatkan 6X, kita substitusi juga. Kita masukkan itu sama dengan 2 ya, X-nya sama dengan 2. Maka ke nilai turunan dari fungsi ini ya, maka kita peroleh 12, 6 kali 2 ya. Kemudian turunan ke-3 dari fungsi ini sendiri, ini berarti 6. Dia konstan ya. Ini nilai ini dari kalkulus. Sudah belajar toh? Mau berapapun tapi dia konstan ini. Oke. Baik. Fn turunan ke n dari x sama dengan 0 untuk semua n lebih dari sama dengan 4. Dari Taylor kita masukkan F2 tambah turunan pertama dari 2 plus 1 faktorial kali x kurang 2. Ini nanti Anda substitusi nilai-nilai ini nih yang berapa ini. Anda nilai ini x0 ini x1 F1 turunan pertama ya, sorry. Ini turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga. Ini yang Anda masukkan ke bentuk ini. Nah, ini. Jadi kita masukkan F2 tambah dari bentuk dari Taylor ya. Tambah turunan pertama dari 2 per 1 faktorial kali X kurang 2 tambah turunan kedua dari 2 per 2 faktorial kali X kurang 2 pangkat 2 tambah turunan ketiga dari 2 per 3 faktorial kali X kurang 2 pangkat 3 tambah 0 dan seterusnya. Oke. Nah ini untuk kenapa 0? Kenapa 0 di sini? Karena untuk turunan ke N ya. Nah, turun ke N dari X sama dengan 0 untuk semua N lebih dari sama dengan 4 karena ini sudah konstan di sini. Paham ya? Baik. Coba kita lihat sekarang. Ini F2. F2 berapa dia? Nah, ini tetap fx0. fx0. Berarti 8. Ini kurang 4 tambah 4 habis ya. Sisa 8 di sini. Iya, Pak. Pak. Oke, tambah. Ya, Pak. Turunan ini berapa ini? 10 ya. 10 kali X kurang Iya, 2. Ya. Kurang C itu, kurang 2. Per 1 ya tetap ini. Tambah. Ini berapa tadi? 6. Turunan kedua berapa? 6. 6 kali X kurang 2 12. pangkat. Ya, betul. Pangkat. F2 12, sorry 12. Turunan kedua 12. Ya. Lalu dibagi 2 jadi 6 toh? Bagi 2 faktorial Iya, 2 ya. Pak. Nah, jadinya 6. Oke. Ini nih maksudnya.
Ya, oke, tambah turunan ketiga berapa? 6. Turunan ketiga 6, Pak. 6 per Di berapa tuh? saya berarti 6 per 6 bagi 6, 1, Pak. ya, sisa ini toh. Nah, tambah 0, seterusnya. Oke. Baik. Nah, itu dia. Sudah dapat tuh. Ini untuk saya kasih contoh untuk yang lain. Saya rasa ini tidak sulit untuk dipelajari, bisa Anda pelajari sendiri. Nanti materi saya bagikan ya di Google Classroom ya. Iya, Pak. Bisa pelajari sendiri. Iya, Pak. Ini back Lauren juga nanti bisa. Nah, nanti berikutnya kita bahas di sini untuk esok. Kita kuliah esok tetap untuk tuntaskan gerak pemotongan ini. Ya. Baik. Baik, dengan demikian untuk pertemuan hari ini kita sudahi. Nanti materinya saya bagikan di Google Classroom. Baik, jangan lupa isi daftar ini sudah diisi ya. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Selamat sore semuanya. Sampai ketemu di Sore, Pak. esok Sore, hari. Pak. Sore, Pak. Selamat sore, Pak. Oke, semuanya. Saya akhiri ya.